Ya. Minat tazkiyah dengan cara menyembelih, ya, wasaidun dan dengan cara berburu. Ya. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menghalalkan kita untuk mengkonsumsi binatang yang halal, itu ada tata cara bagaimana supaya binatang yang halal itu yang boleh kita makan menjadi halal ketika dia mati untuk kita makan. Ya, cara pertama kan dengan disembelih. Ya. Cara yang kedua dengan cara diburu. Ya, dengan cara diburu. Maka dikatakan dakhilatun fi qismit ta'abbudat al-mahdhah. Ini masuk dalam bagian ibadat yang mahdoh, karena makanan ini sesuatu yang pokok dalam hidup kita, ya, yang sangat terkait dengan diri kita dan apa yang ada dalam tubuh kita. Maka ketika kita akan konsumsi makanan ini harus jelas tata cara penyembelihannya dan tata cara ketika binatang ini mati untuk kita konsumsi. Ya. Maka itu Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan tentang berburu ini. Dia bukan termasuk bagian daripada ahkamul muamalat. Ya. Jadi cara kita mengkonsumsi hewan yang halal kemudian dia mati dan boleh kita makan, ini bukan bagian daripada muamalat, tapi bagian daripada ta'abudat, bagian dari cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena makan ini bagian dari cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ghairu anna lil bahith an yastajilla ba'dul ihkam min halli akli ba'di al hayawan duna ba'diha al akhar wa min masyru'iyyati as-sayd ila janibi masyru'iyyati tadhkiyah bi dhabhi fa inna katsiran min al ibadat yumkinu lil bahith al wuquf ala ba'di asrariha wa hikmahha. Maka itu kita bisa melihat apa hikmah dibalik daripada disyariatkannya berburu di samping daripada disyariatkannya menyembelih. Wa hikmah masyru'iyyati as-sayd tushbihul hikmah min masyru'iyyati zakati darurah. Hikmah disyariatkannya berburu ini mirip dengan hikmah disyariatkannya menyembelih dalam kondisi darurat. Ya, menyembelih dalam kondisi darurat. Ya. Yang kita akan bahas nanti di bab berikutnya. Islam makana fil hayawanat allati istatabatha al-arab wa qarrat asy-syari'ah al-islamiyyah aklaha ma huwa wahsyiyun ghairu alif yus'ibu ikhda'uhu litazkiyah al-'adiyah yassara Allah subhanahu wa ta'ala 'ala an-nas sabil al-husuli 'ala hadhihi al-hayawanat an tariqil qansi was-sayd wa qama dhalika maqam at-tazkiyah al-asliyah illam yatamakkan as-said minha. Ketika ada binatang-binatang yang disukai oleh manusia, di sini disebut bangsa Arab yang mewakili manusia, dan dibolehkan oleh syariat untuk memakannya, tapi binatang-binatang ini liar, ya, binatang ini liar, ya, yang mana sulit untuk ditangkap, sulit untuk kita ambil agar supaya kita bisa sembelih seperti biasa, ya, kita tangkap kemudian kita sembelih, ya. Maka ketika hewan-hewan yang boleh kita makan ini tetapi susah untuk ditangkap dan disembelih dengan cara seperti biasanya, Allah memudahkan manusia untuk mendapatkannya dengan cara berburu. Ini hikmahnya, ya. Jadi akan ada binatang-binatang yang boleh kita makan, ya, cuma susah untuk ditangkap, ya. Yang dengan itu kita mudah untuk nyembelihnya, maka boleh didapatkan, ya. Allah memudahkan manusia untuk mendapatkannya, menangkapnya, mengkonsumsinya dengan cara berburu. Wa aqama dzalika maqam at-tazkiyah al-asliyah. Dan kedudukan berburu itu, ya, kedudukan berburu itu seperti kedudukan proses menyembelih apa adanya.
Ya. Jadi ketika ada binatang yang buruan, misalkan kancil atau apa yang susah, yang liar-liar tersebut, kemudian ditangkap oleh anjing, tok, gitu ya, anjing buruan, ya, dengan syarat ketentuan nanti akan kita bahas, ya, artinya anjing ini tidak memakannya, membiarkan diambil oleh tuannya tanpa dimakan, maka itu halal untuk segera kita makan. Ketika buruan itu sudah mati, ya, maka itu menduduki kedudukan seperti penyembelihan yang asli, ya. Wa fi dzalika min at-taysir 'ala an-nas ma la yakhfa al-tafu wa fawaiduhu 'ala ayyi muta'ammilin wa bahithin, dan itulah kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia yang menunjukkan bagaimana kasih sayang Allah, kelembutan Allah, dan kedermawanan Allah kepada manusia. Ya, jadi ini hikmah. Ya, binatang-binatang yang susah untuk ditangkap, untuk disembelih seperti biasa, dia bisa halal dengan cara diburu. Kemudian ma yahillu minas saidi wa ma la yahillu, yang dihalalkan dan yang tidak dihalalkan. Ya. Al aslu halus saidi bi anwa'ihi, hukum dasar daripada berburu ini adalah halal, ya, dengan berbagai macam jenisnya. Mahmakana nau'il hayawanat al-musad, dan berbagai macam hewan yang boleh diburu. Wa dalilu dzalika umum ma yadullu alaihi qaulullah ta'ala, dan dalil atau landasan daripada itu semua adalah keumuman daripada firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza halaltum fastadu, surah Al-Maidah ayat yang kedua. Kalau kalian sudah tahallul, selesai melaksanakan ibadah haji itu, fastadu, silakan kalian berburu. Ya, di sini kan sifatnya umum. Berburu yang sifatnya umum. Illa annahu yustasna min umumi dzalika ma yali. Tetapi di sana ada pengecualian hukum yang umum tersebut. Jadi hukum umumnya itu halal, ya. Tapi ada istisnaat, ada pengecualian, hukum itu tidak menjadi halal. Yang pertama, saydul hayawanat allati la yahillu akluha wa la yazuju qatluha. Dilarang kita untuk berburu hewan-hewan yang tidak boleh dimakan. Ya, apa contoh hewan yang tidak boleh dimakan? Babi, biawak, gitu ya. Biawak ada di depan rumah Ustaz Akmal. Ya. Wala yajuzu qatluha, dan ada hewan-hewan yang tidak boleh kita bunuh. Apa contoh hewan yang tidak boleh bunuh dalam Islam? Ya, hewan-hewan yang tidak boleh dimakan dan hewan-hewan yang tidak boleh dibunuh. Mimma la yu'addu dharan wala mu'dhiyan, selama hewan tersebut tidak membahayakan. Ya. Tapi kalau hewan tersebut membahayakan, boleh diburu. Ya, contohnya anjing rabies. Ya kan? Anjing rabies yang menyebar di tengah masyarakat boleh diburu untuk dibunuh karena membahayakan, ya, dan tidak menyakiti. Iza kanat wasilatus saidi min sya'niha an tu'dhil hayawan aw tu'tihi aw taqtuluhu. Hal itu selama tata cara berburunya itu menyebabkan binatang itu terbunuh. Ya. Yang kedua, kullu saydin yabtaghi minhu mujarrad al-abath, yaitu semua bentuk buruan yang tujuannya hanya main-main, iseng-iseng gitu ya. Ayolah kita pergi ke hutan, buang-buang waktu kita gitu ya, untuk kita iseng-iseng cari buruan. Ya. Iza kana biqatlin, kalau caranya dengan membunuh, au i'tabin, atau menyakiti, sawaun kanal hayawanat mimma yahillu akluhu au mimma yuharrim, sama saja apakah binatang tersebut halal untuk kita makan atau haram untuk kita makan. Ya, jadi kalau berburu tujuannya untuk main-main saja, iseng-iseng saja,
ya, kemudian binatang tersebut jadi tersakiti, binatang tersebut jadi terbunuh, apakah binatang itu halal kita makan atau tidak halal kita makan? Ini tidak dibolehkan untuk berburu. Ya, karena Islam melarang kita untuk menyakiti makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ya, misalkan kita mencari burung gitu ya, ada senapan angin gitu kan. Dulu kita masih kecil-kecil bandel juga begini kan. Ya, kalau saya dulu di Jakarta main selepetan gitu ya, ketapel. Ya, masih kecil-kecil dulu. Ya, kita iseng-iseng bawa senapan angin atau bawa ketapel, kita cari burung untuk kita tembak. Ini abad. Ini sesuatu yang sia-sia. Sesuatu yang tidak bermanfaat. Ya, atau untuk hiburan. Ya. Walaysa lahu fil aqli minha ayu ghardin au qasdin. Ya, ini sama sekali nggak ada tujuan untuk dimakan atau untuk dikonsumsi atau menjadi kebutuhan. Maka berburu yang seperti ini dilarang. Ya, karena menzalimi binatang. Yang ketiga, saydul hayawanat al-barriyah al-ma'kula binisbah lil muhrim. Berburu binatang-binatang yang boleh dimakan untuk orang yang sedang berihram, sawa'un kana dzalika bil qasli aw bil i'tab aw bi mujarrad wad'il yadi alaihi, sama saja itu dengan cara membunuhnya atau dengan cara ada jebakannya atau semata-mata hanya untuk meletakkan tangan di atasnya, yaitu niat berburu ya dengan memegangnya, maka ini tidak boleh. Wa dalilu dzalika qaulullahu azza wa jalla, dan dalilnya itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala sebagaimana tadi ayat yang kita baca di depan, la taqtulus sayda wa antum hurum, janganlah kalian melakukan berburu atau membunuh hewan buruan ketika kalian sedang ihram. Sebagaimana juga diharamkan berburu di tanah haram. Di tanah haram. Tanah haram itu dua, Mekah dan Madinah. Ya. Walau kana sa'id ghairu muhrim, walaupun yang sedang berburu itu bukan orang yang sedang berihram. Ya, karena tanah haram itu hewannya tidak boleh menjadi objek buruan. Wa dalilu dzalika marwahul Bukhari. Dalilnya sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dalam kitab Hajj, babu fadlil haram, bab tentang keutamaan tanah haram. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqala qala Rasul sallallahu alaihi wasallam yauma fathi Makkah. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda di hari Fathu Makkah, ketika Makkah ditaklukkan, inna hadzal balad haramahullah, sesungguhnya negeri ini yaitu Makkah Allah jadikan sebagai negeri yang haram, negeri yang dihormati, negeri yang diagungkan. La yu'dadu syaukuhu, pohonannya nggak boleh dipotong. Ya. Wala yunaffaru sayduhu, binatangnya nggak boleh diburu. Wala yaltaqitu laqtatuhu illa man arafaha, barang yang berceceran itu tidak boleh diambil kecuali oleh orang yang mengetahuinya. Ada barang yang terjatuh di tanah haram itu kita nggak boleh sembarangan ambil kecuali oleh orang yang mengetahuinya. Ya. Jadi ini adalah hadis yang menunjukkan bahwa tanah haram, binatangnya dan tumbuhannya tidak boleh diganggu, yang menunjukkan betapa mulianya tanah tersebut. Sedangkan kalau binatang tersebut membahayakan, itu dibolehkan untuk diburu, ya, atau untuk dibunuh. Wal maksud bi hurmati saydil hayawan fi hadhil halat ats-tsalatsa, ya, yang tadi kita sebutkan, binatang yang tidak boleh dimakan, binatang yang tidak boleh dibunuh, berburu dalam rangka main-main, atau berburu di tanah haram, atau berburu sedang ihram. Ini diharamkan karena akan menyebabkan kita mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saya sedikit dalami tentang hukum berburu ini,
Ya. Yang pertama, dari halal bisa menjadi makruh. Terkadang hukum berburu yang asalnya halal bisa berubah menjadi makruh, misalnya bila tujuan berburu itu hanya untuk kesenangan saja dan kesia-siaan, bukan untuk kepentingan dimakan atau kebutuhan. Ya. Karena Rasulullah SAW bersabda, la tattakhidhu syai'an fihi ruh gharadan, janganlah membunuh hewan yang punya ruh. Ya. Yang kedua, dari halal menjadi haram. Para ulama menyebutkan bahwa hukum asal berburu yang halal dalam kondisi tertentu bisa juga berubah menjadi haram. Ya, tadi ketika sedang berihram. Yang kedua, berburu di tanah haram. Ya, yang ketiga, berburu milik orang lain. Ya. Jadi kalau di kampung-kampung itu di pelosok-pelosok itu kan binatang itu terkadang dilepas begitu saja, ya kan? Enggak dipelihara di kandang. Ya, tiba-tiba ada sekelompok orang yang berburu, misalkan datang dari Batam, nggak paham apa-apa gitu kan, dari kota gitu kan. Dia pergi ke kampung gitu, jauh. Dan ternyata hewan ini peliharaan orang atau milik orang, dilepas secara liar. Nggak boleh kita memburu hewan yang milik orang tanpa izin sang pemilik, ya. Atau berburu hewan yang dilindungi. Ya. Di masa sekarang ini, akibat perburuan liar dan jumlah yang tidak terbatas, ada begitu banyak spesies yang mengalami kepunahan massal, sehingga berbagai pemerintahan di dunia melarang adanya perburuan hewan yang jenis tertentu. Bahkan dibuatkan program nasional dan internasional yang intinya bermisi untuk menjaga hewan-hewan itu dari kepunahan. Maka meski larangan ini bukan berasal dari pemerintahan Islam, namun larangan ini perlu diperhatikan oleh setiap muslim, karena pada dasarnya setiap muslim juga berkewajiban untuk menjaga kelestarian alam dan ekosistem serta keseimbangan biotanya. Ya, maka berburu hewan-hewan liar yang sudah dilindungi di Taman Marga Satwa atau hewan-hewan tertentu di Taman Nasional misalnya, hukumnya ini juga menjadi haram. Ya, karena bisa mengganggu ya ekosistem dan keseimbangan biota yang ada di tempat tersebut. Ya, bagaimana Islam mengatur kita untuk menjaganya. Ya, kemudian yang keempat, dari halal bisa menjadi wajib. Berburu itu dari halal bisa menjadi wajib. Kapan? Ya. Namun bisa saja berburu hewan itu berubah dari halal menjadi wajib, misalnya apabila dianggap hewan-hewan itu telah menjadi pengganggu yang merusak tatanan hidup manusia atau menjadi ancaman bagi keselamatan nyawa manusia. Ya, contohnya apa? Tadi yang saya sebutin, anjing gila yang berkeliaran di tengah pemukiman penduduk tentu sangat berbahaya apabila dibiarkan. Maka memburunya demi keselamatan warga menjadi kewajiban. Bukan untuk dimakan tentunya, tapi untuk keselamatan dan keamanan. Atau hewan buas yang nyasar masuk ke wilayah pemukiman penduduk dan memangsa hewan peliharaan warga, tentu menjadi ancaman serius. Ya. Saya pernah melihat satu film. Ini film asli ya. Jadi macan itu masuk di India itu, masuk ke pemukiman, ya, memangsa hewan ternak, kemudian dikejar-kejar, ya, tapi akhirnya mangsa orang juga. Ya. Singa atau macan itu, ketika dia sudah memangsa manusia, katanya itu dia akan mencari manusia terus. Ya, di Sumatera itu ada beberapa kejadian kan. Kemarin kawan saya cerita. Jadi di salah satu perkebunan di Sumatera itu, jadi ada 3 orang anak. 3 orang anak itu lagi nyari sinyal, karena di kampung mereka nyari sinyal, gitu, nyari sinyal supaya bisa nelpon. Ya. Udah jam 7 malam, udah maghrib gitu ya, sama ayahnya dipanggil, 1, 2 dipanggil, yang 2 pulang, yang 1 nggak pulang-pulang. Ya, maka dicari, pas dilihat ternyata sudah meninggal, diterkam oleh singa. Dilihat CCTV, dihidupin CCTV-nya, ternyata keluar singa tersebut dan menerkam anak itu.
Tapi karena manusia sudah keburu banyak, ya, maka singa itu pun lari. Ya. Jadi ketika ada hewan buas yang masuk ke wilayah pemukiman penduduk, ini menjadi halal untuk dibunuh, ya, karena membahayakan. Nah, kemudian jemaah sekalian, cara berburu, ya, atau sarana bagaimana dibolehkannya untuk berburu. Sawa'un kana al-wasilah al-masyru'iyyah fi istiyad, ya, sarana yang dibolehkan atau yang disyariatkan untuk berburu. Ya. Yang dimaksud dengan sarana di sini adalah ma yatarattab ala istiyad al-hayawan biha jawazu akluhu, ya, cara yang menjadikan hewan buruan itu menjadi halal untuk dimakan. Ya. Ada dua cara. Wasilatul istiyad al-masyru'ah, sarana berburu yang disyariatkan atau yang dibolehkan oleh syariat, takunu biwahidatin minas sababaini at-taliyaini. Ya. Bisa dilakukan dengan salah satu daripada dua sarana yang disediakan. Yang pertama, kullu ma yajrahu min muhaddad, menggunakan alat tajam yang bisa melukai, ya, sawa'un kana hadidan au rasasan au qasban au zujajan, apakah dengan cara menggunakan besi, menggunakan rasos itu senjata peluru, ya, atau yang lainnya yang bisa menyebabkan hewan tersebut terluka. Ya. Dalilnya adalah sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ma'an haradam wa dzakara ismullah alaihi fakuluh. Ya. Ketika kalian berburu dan mengeluarkan darah, artinya terluka, dan itu kalian lakukan dengan diawali membaca nama Allah ketika berburu, bismillahirrahmanirrahim, gitu ya, dor, gitu ya, tembak atau dilempar dengan tombak atau dilempar dengan benda tajam, ya, kemudian hewan tersebut terbunuh diawali dengan membaca bismillah, ya, maka kata Rasulullah, fakuluh, maka makanlah hewan tersebut. Ya, Riwayat Bukhari. Ya. Kemudian, falau kana ma yusadu bi syai'an la hadda lahu, tapi kalau berburunya dengan cara menggunakan benda yang tidak tajam, wa inna ma yuqtal bidghtihi, yaitu dibunuh dengan cara ditekan, ya. Misalkan ada benda tajam, hewan lewat, kemudian ada jebakan, hewan ini lewat, kemudian ada benda berat, batu jatuh menimpa hewan ini, ya, dengan cara ditekan atau ditindih dengan barang atau benda yang besar, yang berat, kahajarin, seperti batu, la hadda fihi, yang tidak ada tajamnya batu itu, ya, cuma berat, au kana syai'an yuqtal biharkin, atau dibunuh dengan cara dibakar, ya, misalkan dibakar kemudian terbunuh, ya, wa matal hayawan bisababihi, dan binatang buruan itu mati karena tertimpa benda berat atau karena dibakar, lam yajuz akluhu, tidak boleh dimakan. Ya. Jadi harus dengan benda-benda tajam, ya, harus dengan benda tajam. Dia tidak boleh ditindih dengan benda berat atau tidak boleh dibakar dengan api ketika dia masih hidup. Maka kalau matinya dengan cara seperti itu, maka itu tidak boleh dimakan. Ya. Kemudian amma idza lam yamut al hayawan, ketika hewan itu diburu dan hewan itu nggak sempat mati, misalkan terkena sayapnya atau tertembak kakinya atau tertimpa kakinya, kemudian sang pemburu itu mendapatkan hewan itu masih hidup,
fadzakahu dzakatal masyru'ah allati sanatahaddas anha, maka yang memburu itu wajib untuk segera menyembelihnya, wajib untuk segera menyembelihnya, yang akan kita bahas nanti. Au ramahu bi syai'in yaqtulu bihaddihi, ya, atau melemparnya dengan benda yang tajam seperti pisau, seperti panah dan sebagainya, fa innahu yajuzu akluhu, maka ketika sudah mati dengan pisau, mati dengan panah, mati dengan tombak, benda-benda tajam itu, maka walaupun tidak disembelih, itu sudah boleh untuk dimakan, ya. Kemudian yang kedua adalah irsalu jarihatin min sibail bahaim au jawarih at-thayyir. Cara yang kedua yang dibolehkan untuk berburu adalah dengan mengirim, ya, melepas binatang-binatang yang sudah terlatih, yang tadi kita sebutkan, anjing berburu atau burung yang anjing yang sudah terlatih untuk berburu, atau binatang-binatang yang sudah terlatih untuk berburu. Ya, sudah jam 6. Ya, saya cukupkan dulu di sini. Ya, kalau ada yang ingin diperdalam silakan. Silakan Pak Replan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa Pak? Iya. Iya. Yang baik, asal hukum binatang itu kan haram, ya, haram dimakan. Maka ketika kita jual barang yang haram tersebut, hasilnya pun haram. Maka nggak boleh kita menjual belikan barang yang haram, karena hasilnya akan menjadi haram, ya. Kecuali kalau babi tersebut sudah menjadi hama, ya. Tadi sebagaimana yang kita sebutkan, jumlahnya sudah terlalu banyak sehingga perkebunan masyarakat di wilayah tersebut menjadi terganggu, menjadi rusak karena jumlah babi yang sudah terlalu banyak. Maka di sini konteksnya bukan untuk main-main, tapi untuk berburu binatang yang membahayakan, ya, atau yang menyakiti lingkungan yang ada di sekitar. Tapi kalau cuma untuk main-main, ya, untuk hal yang abas, yang nggak ada tujuannya kecuali untuk hiburan saja, itu nggak boleh. Walaupun yang dibunuh itu babi, ya, walaupun yang dibunuh itu babi, ya, karena tadi yang saya sebutkan, kata Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih tadi, bahwa la tattakhidu syai'an fihi ruh gharadan, janganlah membunuh hewan yang punya ruh. Babi kan punya ruh, ya, selama itu tidak ada tujuan untuk membasminya karena sebagai sebagai hewan yang sudah merusak lingkungan, atau untuk untuk itu, ya, dengan tujuan itu. Kalau untuk main-main saja, untuk nggak boleh, ya. Hasilnya pun kalau ada nggak boleh kita jual karena haram hukum asalnya. Wallahu a'lam bishawab. Pak Reflan. Ada Pak? Iya Pak Azari. Iya. Anjing. Iya, iya. Apakah setelah ditangkap seperti hewan buruan itu perlu disucikan dari najisnya? Iya. Jadi anjing ini nanti ada ketentuannya. Ya, jadi dikatakan di dalam kitab ini, kalau kita melepas hewan-hewan yang sudah terlatih tersebut, ya, apakah anjing ataukah
burung, ya, dan kemudian hewan tersebut tertangkap, ya, kemudian hewan buruan itu mati, ya, maka ketika itu boleh kita makan dengan ketentuan tertentu, dengan syarat tertentu. Dikatakan syurutul istiyad bisibail bahaim, syarat-syarat berburu dengan binatang yang sudah terlatih itu, ya. Dikatakan wa inama tu'tabaru isti'ana bisibail bahaim wa jawarih at-tayr wa wasilatun masyru'ah lil istiyad idza tahaqqaqat fihi syurut al-arba'ah. Itu menjadi boleh apabila ada 4 syarat yang telah terpenuhi. Ini pertanyaan Pak Azhari. Pertama, antan dafi' ilal hayawan alladhi yuradu sayduhu idza ursilat ilaih bihaitsu tattaji ilaih wa la tuqsadu syai'an ghairuh. Pertama, ketika kita akan berburu, misalkan berburu kancil atau apa, ya, kita lepas binatang itu. Syarat pertama, binatang itu haruslah fokus kepada yang sudah diminta oleh tuannya. Jadi karena sudah terlatih betul, ya, dia mengejar buruannya, tidak boleh melenceng ke buruan yang lain. Kalau dia melenceng ke buruan yang lain, ya, maka buruan yang tidak menjadi tujuannya ini tidak boleh untuk diambil. Yang kedua, ya, antan zajir idza zujirat ay tatawaqqaf idza istawqaf aw sahibuha fi ayyi marhalatin min marahil adwiha. Kedua, hewan yang telah terlatih ini dia taat dengan perintah tuannya, ya, berhenti untuk berburu sesuai dengan perintah tuannya. Jadi ketika dikatakan stop, udah dia berhenti dia, ya, jangan dilanjutkan, ya, dia ngerti. Yang ketiga, alla ta'kul syai'an minas sayd idza qatalathu qabla an tasil bihi ila sahibiha alladhi arsalaha. Binatang yang terlatih ini tidak boleh makan buruan yang dia tangkap. Kalau dimakan, misalkan anjing mengejar kancil gitu, ya, atau mengejar kambing liar gitu di hutan, kemudian ditangkap oleh anjing ini, ya, maka anjing ini batasannya hanya menangkap, ya, hanya menangkap dan membunuh, tidak boleh memakannya. Kalau anjing ini sampai makan, tidak halal barang buruan ini, ya. Nah, kemudian anjing itu kan ada ininya, ya, ada apa, ada najisnya, ya, maka dikatakan oleh para ulama batasannya itu hanya sampai menangkap dan membunuh, ya. Di situ nanti dibersihkan, ya, dibersihkan. Kenapa anjing itu menjadi halal buruannya? Karena anjing itu terlatih dan dia tahu batasan yang harus dia lakukan. Batasannya apa? Hanya menangkap kemudian membunuh, tidak boleh sampai memakannya, ya. Nah, di situ dibersihin. Hewan yang sudah terbunuh oleh anjing itu dibersihkan, ya, sebagaimana yang kita tahu membersihkannya dengan cara dibasuh dengan tanah salah satunya, ya. Itu saya kemarin membaca artikel kenapa kok menggunakan tanah, apakah sabun atau benda-benda antiseptik yang lain itu bisa menggantikan tanah. Ternyata sama sekali tidak bisa menggantikan. Secanggih apapun antiseptik itu tidak akan pernah bisa menggantikan tanah, ya, karena apa namanya, bakteri-bakteri yang ada di air liurnya anjing itu, ya, itu pita yang sangat halus yang tidak bisa dibunuh kecuali dengan tanah, ya. Maka salah satu sarana untuk membersihkannya itu, ya, 7 kali disiram sama air, salah satunya dengan tanah, karena tanah yang bisa membunuh, ya.
Dan anjing ini nggak boleh ada di rumah. Jadi kata para ulama, dibolehkan dipakai untuk berburu, dibolehkan untuk menjaga hewan ternak, dibolehkan untuk menjaga ladang. Anjing itu nggak boleh tinggal di rumah, dia harus tinggal agak jauh dari rumah. Ya, kenapa? Kalau tinggal di rumah malaikat nggak masuk. Ya, malaikat tidak akan masuk. Dan kalau tinggal di rumah, ya pahala orang yang beribadah itu dikurangi 1 kirot setiap hari. 1 kirot itu sama dengan 1 gram. Berkurang ibadahnya. Ya. Tapi dalam batasan-batasan yang tadi saya sebutkan, boleh memanfaatkan anjing. Ya, untuk berburu, untuk menjaga hewan ternak, ya, dan untuk menjaga ladang dari gangguan binatang-binatang buas yang lain. Selebihnya tidak dibolehkan. Sampai memeliharanya, apalagi sampai dijadikan sebagai teman main di dalam rumahnya. Itu sangat membahayakan. Penelitian di Amerika itu 70% anak-anak itu kena penyakit paru-paru. Ya, itu disebabkan karena virus anjing yang sangat halus. Baik yang ada di air liurnya maupun yang ada di bulu-bulunya. Ya, itulah salah satu ijaz, ya, mukjizat sunnah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Tanah tidak akan bisa digantikan oleh apapun untuk membersihkan air liur anjing. Wallahu a'lam bissawab. Baik, sudah masuk syuruk. Ya, mohon maaf apabila agak kepanjangan. Mari kita tutup dan kita akhiri kajian kita pada pagi hari ini dengan sama-sama baca hamdalah, istighfar dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, astaghfirullahalazim, subhanallah bihamdi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So